wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya di siang hari ini. Meskipun libur, kita akan tetap semangat untuk mengupgrade diri. Kita bergerak dan menggerakkan. Oke, yang pertama kami akan presentasi. Kelompok saya terdiri dari Bu Amin yang nanti akan menjadi narasumber, lalu Ana Fitria yang sekarang bertugas untuk share screen, serta saya sendiri Anggreni Yosirfonda sebagai moderator, dan nanti Bu Sari Warsia sebagai timer. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Amin. Terima kasih Dek Anggreni. Selamat pagi semua Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, Bunda Kresni. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kemarin tentang aset-aset daerah. Langsung Dek Ana, buatan perkenalan lagi ya, sudah diperkenalkan 7 aset yang akan kita paparkan, yaitu ada modal manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Dari hasil diskusi kami bahwa modal manusia yang paling dekat dengan sekolah kami adalah kepala desa. Kemudian kami merembetnya ke kecamatan, karena biasanya kalau kita mau mengadakan itu harus ada perizinan dari kepala desa ataupun camat setempat, sehingga beliau berperan sekali dalam mendukung penyelenggaraan suatu kegiatan. Kemudian ada nakes di sini puskesmas. Biasanya memang kami bekerja sama dalam penyuluhan kesehatan. Kemudian ada posyandu remaja, vaksin yang sekarang ini. Kemudian ada pelatihan juga untuk PMR gitu. Kemudian ada dari kepolisian. Biasanya penyuluhan anti narkoba, karena kondisi daring ini penyelenggaraannya pun juga daring Bu, jadi kami kerjasama seperti itu tetap dilakukan. Kemudian juga penyelenggaraan ini PMI juga, jadi kami berhubungan dengan PMI misalnya untuk pelayanan kesehatan dan juga untuk donor darah. Kemudian ada nama organisasi pencak silat gitu. Kemudian ada untuk pengalaman tentang profesi, jadi kami juga menggandeng orang tua atau wali yang nanti bisa bercerita profesi mereka seperti polisi, bisa jadi mungkin jadi seorang dokter, pengusaha, dan seterusnya. Lanjut Dek. Kemudian modal sosial. Dari modal sosial, kurang ke atas Dek, modal sosial ini kami ada beberapa, ada yang organisasi namanya Lazismu, kurang ke bawah Dek, Lazismu, kemudian ada juga Muhammadiyah, Yayasan Muhammadiyah, ke atas sedikit, ke atas. Kemudian kami juga gelandangan Dek, ke atas. Jika menggandeng yang namanya ke atas Dek, sedikit lagi Dek. Ya, universitas, jadi di daerah kita ada universitas, selain Universitas Widya Dharma, dan juga ada Polman di daerah Ceper, itu Politeknik tentang pengecoran logam. Nah, ini kami mengadakan MOU dan bisa jadi suatu donatur ketika melakukan suatu kegiatan. Jadi kita bisa bekerja sama dalam hal pelatihan, life skill, kemudian juga bisa pengembangan lebih lanjut. Dikebawahkan Dek. Kemudian yang ketiga adalah modal fisik. Nah, modal fisik ini yang banyak sekali sebenarnya. Tadi sudah saya katakan ada Polman, ada universitas, ada Rowo Jombor, ada pabrik aqua, kemudian pabrik tradisional, dan mungkin yang belum pernah dikembangkan itu tentang UMKM ini ya. Jadi kami ini menggagas bahwa kita bisa bekerja sama nanti dengan UMKM, sehingga di sini bisa menggali
skill life-nya anak-anak, dan kita bisa melakukan kunjungan untuk pembelajaran, dan pembelajaran ini bisa dikaitkan dengan kewirausahaan seperti itu. Itu tentang model fisik. Kemudian model lingkungan atau alam. Ini di daerah kita banyak adanya umbul, itu bisa sebagai tempat pembelajaran, kuliner, dan seterusnya. Dan ada dikelola lagi dengan adanya tambak untuk perikanan, kemudian ada perbukitan. Ini merupakan suatu potensi alam yang bisa untuk pembelajaran. Dan kami di sini, Mbak, waktunya sudah 5 menit, masih 2 menit nggih? Desa Politan ini yang paling kami untuk tonjolkan, mungkin nanti bisa untuk menjadi pembahasan. Lanjut, modal, kemudian modal finansial. Nah, modal finansial ini ada dana kinerja, ada sekolah penggerak, kemudian ada ini untuk yayasan, ada donatur tersendiri, dan ada menggandeng penerbit buku. Dan ini kami juga menggagas adanya dari Fortuna Group. Ya, Fortuna Group nanti bisa ditanyakan, kebetulan ownernya ada di sini. Lanjut, model politik. Nah, kami menggandeng tadi seperti Koramil, kepolisian, anggota dewan, kelurahan, puskesmas, itu dalam rangka membantu pembelajaran dan berbagai macam program yang ada di sekolah. Lanjut. Kemudian terakhir, model agama dan budaya, ini memotivasi siswa dalam keagamaan, memberikan motivasi internal, misalnya adanya berbagai pondok pesantren, atau bahkan adanya rumah tahfidz yang sekarang itu lagi banyak sekali yang berminat, dan untuk melestarikan berbagai macam budaya dan keragaman budaya yang ada di daerah Klaten. Ada berbagai macam, misalnya ada seni wayang, kemudian ini yang musik rapak kentang, ini mungkin yang bisa jadi pertanyaan, karawitan. Nah, ini budaya-budaya yang ini sudah seperti ya akan tenggelam gitu, sehingga kami mengusung ini biar nanti menjadi aset daerah yang betul-betul bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran dan juga nanti bisa untuk pengembangan suatu pariwisata. Demikian rekan-rekan hasil presentasi kami. Terima kasih. Mungkin cepat sekali nggih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo yang ingin bertanya atau menanggapi. Pak Budi biasanya yang menanggapi. Monggo Pak Budi. Puasa. Oh. Puasa menanggapi. Dah, orang saya menanggapi nomor sok. Tadi kan dua-duanya bisa menanggapi. Monggo, Bu Dewi Kartika barangkali. Terus Dewi sudah angkat tangan. Mana? Silahkan monggo kelompok lain yang mau menanggapi Fortuna Group. Siap. Silahkan. Ya, terima kasih untuk kelompok Bu Anggrek. Sini presentasinya menarik ya, tampilannya warna-warni. Terus modal yang dimiliki juga sudah cukup banyak dan menarik juga. Cuma di sini mau tanya saja, tadi di modal budaya itu ada yang tadi disebutkan Bu Amin, tari apa tadi ya Bu, lupa, rampak apa itu tadi. Nah, yang rampak musik rampak pentong. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut karena itu kan pasti Klaten guys. Nah, saya sendiri yang orang Klaten belum tahu tentang itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya kalau maksudnya strategi sekolah untuk memanfaatkan itu bagaimana, apa kita latihan itu atau mereka datang ke sekolah mengenalkan itu, karena mungkin itu kan belum cukup familiar. Saya sendiri yang orang Klaten baru dengar kali ini. Begitu Bu, terima kasih.
Kebetulan karena Tapak Kentong itu daerah Jatinom, jadi memang itu dari sekolah saya. Gedruk juga komunitasnya banyak di sekitar rumah. Tapak Kentong itu kalau misalnya musiknya itu hampir kurang lebih mirip kayak apa itu? Aduh, aku ya lupa namanya. Angklung, Ya, mirip angklung gitulah. Hampir mirip gitu. Itu sebenarnya ada MGMP seni budaya yang di daerah Jatinom itu ada perkumpulannya di satu kecamatan itu sudah memperkenalkan itu. Jadi kerjasamanya karena di Jatinom itu ada yang namanya Yakowiyu, biasanya itu akan tampil kesenian-kesenian dari sekolah-sekolah yang ada di sekitaran Jatinom. Nah, itu akan dibuat seperti ekstrakurikuler. Jadi ada anak-anak yang mungkin menyukai musik, kan ada berbagai keahlian. Salah satunya yang disukai adalah musik, nanti mereka bisa ikut ekstrakurikuler, dan itu nanti ada komunitasnya. Jadi kalaupun tidak di acara Yakowiyu, ada juga acara-acara lain yang biasanya juga mengundang komunitas ini. Karena memang ini hampir punah. Jadi anak-anak zaman sekarang sudah mulai menyukainya ke arah-arah Korea, terus lagu-lagu luar negeri gitu ya. Jadi ini ditimbulkan lagi. Bahkan musik Tapak Kentong ini di beberapa anak-anak yang sudah mengikutinya itu dibikin dengan pakai lagu Jawa sekarang itu loh, lagu Jawa-Jawa yang ngehits, apa kabar mantan dan lain-lain. Jadi dibikin semenarik mungkin sama mereka agar musik ini tuh nggak tenggelam gitu. Sekian, monggo. Strateginya Bu Anggrek, strateginya dijadikan ekstrakurikuler. Jadinya kita manggil yang memang ahli di bidangnya untuk kayak ngasih les gitu loh Bu, ngasih les tapi di luar jam sekolah. Kalau di sebagai pembiayaan kan itu di BOS kan bisa untuk ekstrakurikuler kan bisa masuk gitu. Masuk ke kamu. Ya. Ya, terima kasih Bu Anggrek. Ini bisa kan jadi bisa penggalian budaya Bun. Nah, jadi kan kemarin budaya mana yang belum pernah ada, mungkin yang lain, warisan yang lain sudah ada. Nah, ini warisan ini bisa dimunculkan sehingga nanti bisa memperkaya budaya daerah Klaten gitu. Oke. Itu Bun nambahin. Ya, sip. Ya, bagus sekali. Ya, oke ya. Yang kelompok lainnya, setiap kelompok harus ada penanya karena ini paket penilaiannya ada di situ. Tadi Bu Dwi Kusrini sudah raise hand tapi terus nggak jadi. Monggo Bu Dwi Kusrini. Oh, Pak Budi Wahyono nggak jadi puasa. Oke, silakan Pak Budi. Ya mesti gregetan tau ya. Dan biar tajam Bun. Ya, kalau kami melanjutkan strategi tadi ya, artinya ketika ada seorang praktisi diundang ke sekolah itu kan hal biasa. Hal biasa artinya mungkin semua orang bisa melakukan jika ada praktisinya. Bisa nggak umpama dicoba? Di situ kan juga ada modal fisik Rawon Jombor, terus ada Universitas Widya Dharma. Artinya ketika anak-anak itu sudah memiliki keahlian dan dirasa cukup, bekerja sama dengan tempat-tempat tertentu, anak mengisi acara di sana. Atau kalau di Rawon Jombor anak itu live musik di sana pada hari Minggu atau pada hari apa. Artinya mereka mengasah skillnya juga di sana, mungkin ada nanti perhitungan kewirausahaan finansial dan lain sebagainya. Mungkin hanya nambah niku mawon Bun. Ide yang Bapak, terima kasih idenya. Nanti bisa ke Banyurip juga ya Pak ya, barangkali kan untuk Oh siap, nanti saya koordinasikan ke sana. Sudah saya izinkan. Oke, terima kasih inputnya Pak Budi. Dari teman-teman yang lain monggo. Ada lagi? Mana Bu Dwi tadi? Bu Asih? Ya,
Sambil menunggu teman yang lain, saya yang nanya, mohon dijelaskan coba yang Desa Politan. Saya tertarik itu tadi. Oh, Seperti apa? Monggo Bu Amin, silahkan menjelaskan tentang Desa Oh, Politan. baik. Iya Bunda, Desa Politan. Ini awal-awal dulu Bun, kita jadi CGP gitu nggih. Ada seorang Profesor Suratman. Nah, itu. Beliau dari UGM. Nah, beliau itu penggagasnya Desa Politan ini, Bun. Desa Politan itu di daerah Kalikotes, Jomboran Kalikotes, Bun. Kami keluarga Mawar itu sudah pernah berdiskusi dengan Profesor Suratman ini. Beliau ini betul-betul antusias sekali bagaimana mengembangkan daerahnya, daerah kelahiran beliau gitu. Sehingga beliau itu mendirikan yang namanya Desa Politan. Mungkin belum pernah ini namanya, jelas-jelas baru pertama kali yang menggagas adalah beliau profesor tersebut. Nah, Desa Politan itu nanti berbagai UMKM itu dimasukkan dalam situ. Dari segi pertanian gitu, sawah gitu. Nanti kalau ke daerah Klaten, nanti di Jomboran ada tulisan papan besar gitu, Desa Politan gitu. Dan mengembangkan lagi yang tanah-tanah yang belum dimanfaatkan seperti itu pun disulap itu jadi kedai kopi tuh, kopi sawah. Bemerah ke sana, kami dulu pernah bersama-sama keluarga Mawar bareng-bareng ke sana berdiskusi sama profesor ini. Jadi di sana juga ada pembelajaran Bun. Pembelajaran baik itu untuk anak dari TK sampai nanti anak SMA bisa. Jadi bagaimana menghargai seorang petani. Jadi nanti bisa terjun langsung bagaimana menanam itu yang disebut dengan ani-ani dan seterusnya itu bisa dicobakan di situ. Dan beliau itu menggagas seperti itu, mengembangkan daerahnya. Dan itu bekerja sama dengan daerah Jombor, Rawan Jombor itu juga akan dikembangkan seperti itu Bun. Bahkan profesor ini gagas bahwa dia akan mendirikan ya dari kecil dulu, TK dulu yang nanti seperti TK alam gitu Bun. Jadi anak-anak sudah diperkenalkan bagaimana menghargai padi itu. Jadi sehingga anak-anak sekarang itu makan mesti bersisa. Nah, ini sedikit sekali aja sisa ini kan hasil tetes keringat yang mau bikin jadi nasi itu. Jadi di anak-anak dicoba nanti biar berpikir kritis, mau menghargai apa yang menjadi jerih payah seorang petani. Biasanya kita nggak gagas seperti itu. Itu bisa dikembangkan lebih lanjut Bun. Oke. Oh iya luar biasa penjelasannya Bu Amin. Lah ini kalau tadi ada musik rapak kentong di situ, wayang juga ada di situ, kapan saja mau, kemudian ada tari gedruk juga dari situ. Kayaknya itu betul-betul menjadi desa tapi serasa berada di tengah kota begitu ya maksudnya ya. Desa Politan yang dimaui tetap nuansa desa, tapi apapun yang kita mau tersaji ada. Begitu mungkin maunya profesor ya. Luar biasa ini. Mungkin bisa terus dikembangkan sekolah-sekolah yang ada di sekitar situ ya. Ya, terima kasih Bu Amin penjelasannya. Satu lagi tapi boleh dijawab nanti setelah menjawab Bu Danti. Fortuna Group saya butuh penjelasan dari situ, tapi Bu Danti dulu deh itu. Iya, Bu Danti dulu. Ya, silakan. Bu Danti dulu. Terima kasih. Yang pertama Bu Amin, kapan kita bisa berkunjung ke Desa Politan setelah Bu Kris menanyakan? Itu yang pertama. Ayo, sepupunya aku. Ya, Bisa sekali. Terus yang selanjutnya hal-hal menarik dari kelompoknya Bu Anggrek itu mengenai lingkungan. Itu tadi di situ ditampilkan tambak dan perbukitan. Ini lebih pada Bu Danti menanyakan strategi yang sudah atau kalau ini merupakan sebuah peluang apa yang akan diagendakan ke depan. Terus yang kedua mengenai modal finansial penerbit buku itu tadi bantuan khusus untuk anak yatim. Itu saya tidak tahu apakah sudah diwujudkan atau sebagai sebuah peluang. Terus yang modal agama dan budaya
Kalau tadi di dekat Bu Anggrek itu banyak tarian yang dikemukakan oleh Bu Anggrek dan itu menarik ditanyakan oleh Bu Ririn. Saya lebih untuk menanyakan yang di Desa Mbayat yang hubungannya dengan makam Sunan Pandan Aran dan mungkin itu tadi Sunan Gribek atau apa ya Bu Amin, maaf kalau salah. Itu untuk strategi pemanfaatannya bagi peserta didik di sekitar situ sudah diwujudkan atau sebagai sebuah peluang, karena kebetulan untuk yang di dekat Mbayat itu kan banyak sekolah, maksud saya ya mungkin SD atau SMP. Demikian dari saya, mungkin ada yang kurang berkenan, mohon maaf Bu Anggrek dan teman-teman. Atur nuwun Bu Kris. Perkenankan saya yang menjawab ya. Untuk ini tadi kan 7 aset daerah itu belum dilaksanakan, jadi masih masih kita untuk planning ke depannya ya. Jadi untuk makam itu tadi, makam Ronggowarsito itu ada di daerah sekitaran Ceper, karena kebetulan teman-teman sekolahnya mayoritas sana, sama makamnya makam Ki Ageng Gribek yang ada di Jatinam. Untuk sebagai itu adalah sebagai media pembelajaran Bu. Jadi dengan kita ke makam, kita akan tahu sejarahnya seperti apa. Jadi belajar lagi tentang budaya, bagaimana Ki Ageng Gribek, karena kebetulan saya yang sudah mendalami Ki Ageng Gribek dan saya sudah mempelajari di sana. Jadi bagaimana dulu Ki Ageng Gribek memperjuangkan agama Islam biar masuk ke Indonesia. Itu sama apa ya, juru kuncinya di sana itu dijelaskan. Jadi itu untuk tempat-tempat seperti itu hanya sebagai tempat pembelajaran tentang media, sebagai media pembelajarannya. Kedepannya seperti itu. Jadi belum dilakukan. Untuk apa ya tadi? Finansialnya dari penerbit buku itu bukan hanya memberikan bantuan beasiswa, tapi juga sponsoring. Jadi nanti jika sekolah ada acara tertentu gitu, nanti kita bisa mengajukan proposal. Ini kalau di tempat saya itu dulu ulang tahun S.Duja yang ke-37 itu kami sudah melakukan itu. Jadi ada bazar bukunya di sana. Jadi bukan hanya dari buku ini tidak hanya sekedar sponsor secara finansial, tapi juga support. Di situ ada bazar buku, meskipun yang laku ya buku komik dan buku novel aja, buku pelajarannya enggak. Tapi ada prospeknya ke sana. Terus apa lagi ya tadi ya? Monggo Bu Amin kalau mau menambahi. Baik, terima kasih Bu Tanti. Pertanyaannya banyak sekali, nggih, tapi nggak apa-apa. Tadi dimulai dari perbukitan, nggih. Oh iya. Dari perbukitan itu bagaimana kita memberdayakan. Nah, perbukitan tetap kita berdayakan, ya. Ini adalah aset dan sana sudah dikembangkan. Mungkin daerah-daerah sekarang apa yang sudah terkenal itu Sidoguro gitu ya. Itu dikembangkan untuk pariwisata. Nah, ini di sini anak-anak bisa mengambil pembelajaran di sana. Misalnya anak-anak bisa melakukan kegiatan misalnya dari ekstra, kemungkinan anak SMA terkadang ada ya, bisa untuk misalnya pramuka, untuk pengenalan lingkungan di daerah sekitar, misalnya itu satu yang. Kemudian yang kedua, ini kan bisa jadi sebagai aset pariwisata. Nah, nanti ini kan kita membuka peluang bagaimana kita akan bisa memanfaatkan perbukitan itu bisa untuk pembelajaran anak-anak kita. Mungkin kita nanti di sekolahnya itu membuat suatu produk, nanti kita pasarkan di daerah pariwisata tersebut bisa. Itu untuk apa? Untuk perbukitannya. Kemudian kalau untuk budaya seperti yang sudah disampaikan Mbak Anggrek tadi, nggih, di sana ada pembelajaran tentang sejarah, dan ini Ki Ageng Gribek ini sudah terkenal Bu, tapi mungkin belum banyak yang memberdayakan. Sudah terkenal itu ada saparan itu loh Bu, apa sebar apem itu nggih. Ya, itu sudah terkenal di mana-mana, sudah
sudah mengetahui ada sebaran apem. Nah, itu sebetulnya kan tentang Ki Ageng Gribeknya ini, bagaimana perjuangan beliau ketika itu membawa masuk agama Islam, penyebaran agama. Dan ini bagaimana pengembangannya dengan sekolah. Bapak Ibu, kalau di daerah dekatnya, saya yakin akan ada mungkin yang di Gait baru daerah yang dekat di situ, mungkin SMA Jatinom. Saya pernah ngajar di sana. Jadi ketika ada event saparan ini, SMA pasti nanti akan dimintai apa ya, sejenis kayak kerjasama gitu. SMA nanti bisa menampilkan kesenian apa yang di apa yang ada di sekolah, misalnya tari gedruk itu. Nah, itu SMA diminta di situ, dan situ biasanya juga dihadiri oleh Bu Bupati juga. Jadi acaranya setiap hari apa ya, khusus hari Jumat itu, pokoknya pas sapar itu saya tahunya. Nah, itu sudah ramai sekali. Dari situ bisa untuk pembelajaran anak, mungkin kalau yang ada di sekitar nanti bisa memanfaatkan lebih lanjut lagi. Yang jelas yang sudah pernah ada itu SMA Negeri Jatinom, itu pasti ada undangan, nanti disuruh untuk menampilkan karya yang sudah dimiliki oleh anak-anak di situ, yang saya ketahui. Kebetulan ini karena saya daerah Ceper, tapi saya pernah ngajar di Jatinom dan di Anggrek di Jatinom, biar nanti di Anggrek itu bisa mengembangkan ke ini, ke saparan ini. Bagaimana nanti SMP juga ikut memeriahkan acara tersebut, sehingga bisa tergali potensi anak seperti tari-tarian tadi dan sebagainya. Begitu Bu Danti, mungkin ada yang belum dijawab, yang mana nih? Yang Fortuna. Yang Fortuna. Terima kasih. Ini ada ownernya sudah terkenal dengan Mbak Raisa. Oh. Nah, ini Bun, ini juga menggali ini Bun. Maunya kan belum ada. Ini seperti gedok Mbak Fortuna. Bagaimana Mbak Fortuna ini mengembangkan sayap, tapi dia juga bisa untuk membantu pembelajaran anak-anak yang ada di sekitarnya. Ya, itu tadi nanti ada apa? Misalnya lumayan, nanti bisa ya. Jadi kami menggali seperti itu kemarin. Nah, jadi langsung grup gitu ya. Tepuk tangan untuk Mbak Anggrek. Nanti silakan ya diajukan proposal. Punya Raisa Irfonda. Bunda. Sampaikan kenalan ya, Bu Anggrek, sampaikan kenalan ya. Siap. Oke, luar biasa sekali cara menjawabnya, argumennya, karena ini dipikirkan bersama-sama, karena ini hasil diskusi, tinggal eksekusinya, siapkan 1, 2, atau 3 aset untuk persiapan gelar karya di Lokakarya 7, utamanya nanti kita actionkan di modul 3.3. Ya, nanti di akhir sesi baru saya bungkus ini ketiga-tiganya ini, karena nuansanya ini sebagian sudah ditarik yang tadi, ada makam, ada apa begitu. Jadi kita kalau ada makam kok itu sebagai wisata religi ya mungkin ya. Iya Bu, itu di Sunan Pandanaran itu malah daerah lain kayak Suruhan, Jawa Timur, Jawa Barat itu yang datang, tapi warga kita malah Klaten itu malah yang jarang Bu. Oh ya, oke. Kalau seperti itu, kan kita tidak hanya berpikir si makam itu, tetapi kita berpikir lingkungannya, bagaimana menerima tamu-tamu agar tertib, bagaimana bisa ekonomi menggeliat, itu bisa dijadikan pembelajaran problem solving, begitu. Maksud saya tidak hanya belajar di makamnya, tapi sekitar makam itu mau dibuat apa ya, apa sebelah sana ada taman bunga, kalau nanti orang yang plesir ke makam itu ziarah ke makam ada bawa anak-anak, biarkan anak-anak di sebelah sana dan seterusnya. Itu kayaknya cukup menarik loh. Selama ini kan yang datang ke situ orang-orang tua ya. Luar malah Bu. Iya, nggak ada anak-anak. Bagaimana kalau sekeluarga bisa misalnya ke makam, tapi ada bagian-bagian tertentu loh. Mungkin apakah di sini perlu warung yang bisa mewadahi semua usia, apa butuh arena bermain dan seterusnya di halaman sebelum masuk. Di situ ada pendoponya Bu, agak luas di Sunan Pandanaran itu. Ya bisa, biasanya kalau anak TK kalau saya ajak ke sana
bisa menampilkan karya kayak tari gitu bisa di sana Bu. Di pendopo dekat makam itu juga di sana belajar, iya, kan ada juru kuncinya gitu ya. Misalnya gurunya kurang tahu tentang sejarah, di sana ada juru kuncinya banyak juga. Oh ya, artinya kan yang Bu Sari sampaikan itu belajarnya hanya spesial konsen di sejarah di makam, bukan Ya itu, karena anak TK mungkin. ya, mungkin itu yang lainnya ya semuanya bisa buat problem solving berada di situ. Bagaimana agar ini lebih menarik dan seterusnya. Begitu. Ya, oke, tapi salut, terima kasih. Keren. Ya. Terima kasih sekali lagi, beri apresiasi untuk kelompok Irfonda CS.